Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami adalah tim Riot Outliers dari Telkom University Surabaya, terdiri dari saya Pesion dan kedua teman saya Redika dan Rizal. Kami sangat bersyukur dapat berpartisipasi dalam IT Competition bagian dari program Ikonik. Pada kompetisi ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Penerapan Machine Learning dalam Memersalalisasi Profil Pengguna berdasarkan aktivitas pembelajaran online. Di era digital, penerapan machine learning untuk memersalalisasi profil pengguna di platform pembelajaran online itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Proyek ini bertujuan, satu, mengidentifikasi faktor penting yang mengaruhi kinerja dan aktivitas belajar pengguna. Yang kedua, membangun model machine learning untuk memprediksi profil pengguna berdasarkan aktivitas belajar, yaitu membandingkan 3 algoritma. Dan ketiga, memberikan wawasan berharga bagi pengelola platform untuk mengembangkan kurikulum yang lebih efektif. Dan pada proyek ini menggunakan pendekatan CRISP-PDM untuk memastikan proses berjalan sistematis dari pemahaman bisnis hingga penerapan model. Selain itu, modal seleksi yang digunakan untuk memilih model terbaik melalui evaluasi modal dan cross-validation. Pada data processing, kami fokus pada pembersihan dan pemrosesan data untuk memastikan kualitasnya. Data dibesarkan berdasarkan tipe, dan nilai yang hilang pada kolom numerik diimputasi menggunakan nilai MEAN. Dilakukan terpisah untuk setiap kelas berdasarkan variabel target. Pendekatan ini menjaga akurasi dan memastikan setiap kelas diwakili dengan tepat dalam proses mutasi. Hasilnya, data yang bersih dan seimbang siap digunakan pada analisis lebih lanjut. Untuk universal analisis, grafik histogram dan box plot menunjukkan distribusi waktu yang dihabiskan pengguna untuk data science. Distribusi ini menunjukkan skewness positif yang berarti banyak pengguna menghabiskan sedikit waktu, tetapi ada beberapa pengguna yang menghabiskan waktu lebih banyak. Untuk pivot analisis menggunakan heatmap korelasi, ditemukan beberapa hubungan penting, misalnya terdapat korelasi negatif antara waktu yang dihabiskan untuk data science dan skor rata-rata di bidang yang sama. Menunjukkan bahwa lebih banyak waktu belajar tidak selalu meningkatkan skor. Lalu pada multivariate analisis divisualisasikan menggunakan pair plot. Pada proporsi profil siswa, distribusi siswa cukup rata, dengan profil terbesar pemula back-end 17% dan terkecil advanced front-end 16%, menunjukkan minat yang tersebar di berbagai bidang. Pada rata-rata nilai, siswa back-end baik pemula maupun lanjutan memiliki nilai rata-rata tertinggi sekitar 71,3 hingga 71,5. Nilai data science dan front-end bervariasi lebih besar, menunjukkan perbedaan performa yang lebih signifikan. Pada waktu belajar, siswa advance menghabiskan lebih banyak waktu belajar, terutama di back-end, dengan waktu rata-rata sekitar 49,9 jam untuk advance dibandingkan pemula 49,7 jam. Lalu pada jumlah kursus yang diikuti, siswa advance cenderung mengambil lebih banyak kursus. Misalnya siswa advance back-end mengambil rata-rata 4,9 kursus dibandingkan pemula 3,1 kursus. Siswa tingkat lanjut di back-end, front-end, dan data science menghabiskan lebih banyak waktu belajar yaitu 49,9, 50,2, 49,5, dan mengikuti lebih banyak kursus yaitu dengan rata-rata 4,9, 5, 4,9 dibandingkan pemula, tapi nilai mereka cenderung konsisten atau lebih rendah, terutama data science yang menunjukkan tantangan lebih besar pada tingkat lanjutan. Wawasan ini menunjukkan bahwa tingkat lanjut membenturkan komitmen lebih tinggi dari dalam hal waktu dan jumlah kursus, meskipun nilai tidak selalu mencerminkan upaya tersebut. Baik, selanjutnya pada tahap pemilihan dan pelatihan model, dipilih 3 model terbaik melalui proses trial and error, yaitu yang pertama ada Quadratic Discriminant Analysis, yang kedua ada XGBoost, dan yang ketiga ada KNN, Key Nearest Neighborhood. Selanjutnya, 3 model ini dipilih karena menunjukkan kinerja terbaik dengan data yang digunakan. Selanjutnya adalah tahap evaluasi kinerja dan juga pembuktian model. Dilakukan melalui cross-validation dan juga perhitungan metrik. QDA terpilih sebagai model terbaik karena unggul dalam semua metrik dengan skor akurasi sebesar 97,72%. Lalu termasuk juga unggul dalam precision, recall, dan juga erosi AUSI. Selanjutnya, model QDA terbukti efektif karena memenuhi 2 asumsi penting dari kesesuaian model terhadap datanya. Yang pertama yaitu normalitas data, dan yang kedua adalah perbedaan covariance antar kelas. Selanjutnya, hal ini telah dibuktikan dengan memeriksa normalitas data, menggunakan histogram, dan juga melihat hasil dari determinan dari covariance, dan diperkuat dengan uji box M. Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini adalah berhasil mengembangkan model personalisasi profil pengguna pembelajaran online menggunakan 3 model utama, dengan QDA sebagai model paling efektif dengan skor metrik akurasi sebesar 97,72%. Pengguna dengan profil advance cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dan mengambil lebih banyak kursus, namun tidak selalu berkinerja lebih baik, terutama dalam bidang yang lebih kompleks. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pengimplementasian QDA untuk personalifikasi konten dan juga menyesuaikan kurikulum bagi pengguna advance dengan dukungan tambahan, serta melakukan analisis data secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan personalifikasi di platform pembelajaran online. Baik, terakhir, sebagai penutup, kami berharap presentasi ini memberikan wawasan mendalam tentang solusi yang kami tawarkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.